Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pertanyaan tadi, apakah artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW yang ada di Indonesia itu asli atau tidak? Saya tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan yang cukup dan tidak bisa menerka-nerka, apalagi suudzon dengan mengatakan hal yang tidak saya ketahui. Namun bahwa peninggalan Nabi Muhammad SAW itu ada di Turki, ada di beberapa orang-orang soleh, itu iya. Sedangkan yang kemudian tersebar apabila seseorang mengaku bahwa ini adalah peninggalan Rasulullah SAW, hendaknya dia berhati-hati, karena bisa saja kalau dia berbohong terhadap hal tersebut masuk dalam hadis Nabi yang mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong terhadap Nabi, bohong apapun, termasuk mengatakan ini adalah peninggalan Nabi misalnya, padahal tidak, maka hal itu masuk dalam konteks ancaman ayat ancaman hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad tadi. Sementara jika kita ragu misalnya ini asli atau tidak, maka berarti dalam hal ini sudah masuk dalam ranah syubhat yang sebaiknya jangan mengatakan bahwa ini adalah Nabi, adalah peninggalan Nabi. Mungkin ini adalah miniatur atau replika dari peninggalan Nabi. Kalau dia katakan replika, ternyata ternyata itu asli, mungkin itu masuk dalam bab ihtiyat. Tetapi tidak sebaliknya. Ketika dia mengatakan ini peninggalan Nabi, ternyata bukan peninggalan Nabi, maka itu sudah pasti berdosa. Sehingga yang menyebar di Indonesia daripada klaim-klaim peninggalan Nabi Muhammad SAW itu, saya tidak tahu harus mengatakan asli atau bukan. Tetapi yang lebih penting tadi, bahwa orang yang mengadakan itu mungkin dasarnya cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ingin memperkenalkan banyak hal tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi perlu digarisbawahi bahwa tidak boleh menisbatkan sesuatu kepada Nabi Muhammad yang tidak bernisbat langsung kepada Rasulullah SAW. Insya Allah cintanya kepada Nabi, inginnya memperkenalkan Nabi SAW dalam peninggalannya, itu adalah sebuah pahala dan bentuk mahabbah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bicara tentang peninggalan Nabi Habibana Quraisy, adkur kita ingat ketika waktu perjalanan ke haji, kita berkunjung ke Zabid, kalau nggak salah itu. Zabid. Ada Syahrul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sana. Mungkin bisa ceritakan Habib sedikit kepada pemirsa. Nah, tahun antara 98 atau 97 atau 98, 6 bulan sebelum kita pulang di bulan Maulid, saya nggak tahu tepatnya tahun berapa itu, kita waktu itu berangkat bersama dengan antum ya Habib ya. Kita berangkat haji dari Darul Mustafa Tarim naik bis. Kenapa kita naik bis? Karena satu, lebih ekonomis, yang kedua lebih bisa memungkinkan untuk mampir ke tempat-tempat bersejarah. Di antaranya kita mampir ke kota Zabid, di mana kota Zabid tersebut adalah kota yang sangat masyhur dengan ilmu pada dahulu. Bahkan sampai sekarang banyak orang-orang yang alim di kota Zabid tersebut. Di sana kita mampir ke rumahnya satu orang yang ma'ruf dan banyak diceritakan oleh orang-orang soleh bahwa dia memiliki peninggalan Nabi Muhammad SAW berupa rambut beliau yang sudah berada di dalam kaca. Maka kecintaan kita kepada Rasulullah dan keingintahuan kita terhadap Nabi Muhammad SAW membuat kita ramai-ramai ke sana. Subhanallah, secara prosedur terlihat sekali ruhaniyahnya. Bagaimana tidak begitu saja peninggalan Nabi itu, ayo siapa yang mau lihat misalnya silahkan lihat. Tidak seperti itu. Tetapi kita menunggu kira-kira 1 jam sebelum itu dikeluarkan dengan membaca salawat kepada Nabi, madaih Nabi, sirah Nabi. Lalu kemudian dikeluarkan itu di atas nampan.
pada setiap di atas nampan seperti ini misalnya dan di sini ada kaca yang isinya rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat sudah mendekati orang per orang dari kita yang pada saat itu kita berdiri semuanya, nah maka diangkat kaca itu oleh pemilik peninggalan tersebut. Diangkat. Kita menciumnya dengan niat mahabbatan wa tabarrukan. Memang tidak sampai kita menyentuh kepada rambutnya langsung, namun seperti kata Qais, amurru ala diyar layla uqabbilu dal jidar wa dal jidar wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi walakin hubba man sakanat diyar. Jadi kita betul-betul merasakan bagaimana ruhaniyah dari peninggalan Nabi Muhammad SAW. Kalau air mata sudah tidak bisa lagi dibendung ketika kita dihadapkan kepada rambut Nabi Muhammad SAW, dan rata-rata semuanya menangis, semuanya terharu. Bahkan ada beberapa dari teman kita yang pada saat itu pingsan, di antaranya Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa rahimahullah. Ketika menyentuh kaca tersebut beliau terjatuh pingsan. Entah apa yang membuatnya pingsan, tapi min bab husnul dzan bahwa beliau orang yang dari dulu sudah lebih menonjol dari saya pastinya dan dari beberapa teman lain terkait dengan mahabbahnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi salawat dan mempelajari sifat-sifatnya. Kejadian itu sangat istimewa sekali buat kita, karena kita juga merasa pada saat itu bahwa saya melihat rambut Nabi, dan pada saat berikutnya saya akan berziarah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kejadian hari itu, peristiwa hari itu yang kita saksikan akan terus menaungi kita dengan keberkahan dan mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuat kita lebih ittiba kepada sunnahnya, lebih perhatian terhadap apa yang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang terkait dengan itu, setelah kita ketemu dengan Sayyidil Habib Umar di haji, karena itu perjalanan haji, kami ceritakan itu kepada Habib Umar. Lalu Habib Umar mengatakan itu penting, mimpi Nabi penting, tetapi tahukah kamu apa yang lebih penting daripada itu? Menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kamu tidak melihat sesuatu, tidak mengucapkan sesuatu, tidak mendengarkan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, tidak melangkah ke satu tempat, bahkan tidak terlintas dalam hatimu dan pikiranmu sesuatu, terkecuali dasari dengan pertanyaan, apakah Nabi Muhammad ridha atau tidak kepada kamu? Jawaban seorang yang sangat mendidik sekali seperti Al-Habib Umar. Pada saat kita seakan-akan cukup bagi kita dengan melihat rambut Nabi dan sebagainya, beliau mengingatkan kita untuk disampaikan kepada umat berikutnya bahwa melihat hal-hal seperti itu penting. Tetapi Nabi Muhammad bukan rambut, Nabi Muhammad bukan gubah, Nabi Muhammad bukan makam, tetapi Nabi Muhammad itu punya satu hal besar yang sengaja oleh Allah beliau dilahirkan lalu kemudian diutus ke muka bumi itu apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, untuk dijadikan uswah hasanah fil qaul wal fi'l wal hal, dalam ucapan, dalam perbuatan, dan dalam sikap serta perilaku beliau. Nah, Ustaz, mohon maaf ya Habib, kembali kepada pertanyaan tadi Habib. Seandainya melihat dari ceritanya antum tadi, ketika melihat daripada rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berhaji itu ada yang pingsan, dan bagaimana ketika ada di Indonesia ternyata juga sama seperti itu, ada yang pingsan. Apakah ini adakah kemungkinan itu juga asli ataukah tidak, atau memang karena mahabbah sampai pingsannya seperti itu ya? Kalau menurut saya
Pingsan itu bukan hanya semata-mata karena mata melihat apa, tetapi pingsan itu ada satu wujdan, satu hal yang masuk ke dalam hati dan perasaan kita terkait dengan Nabi Muhammad SAW, dan pada saat itu kita tidak mampu lagi untuk badan kita, pikiran kita, hati kita tidak mampu lagi untuk menahan itu, sehingga membuat kita menjadi pingsan. Kayak orang kadang-kadang satu hal contoh yang sering kita alami saja. Ada satu orang dikasih tahu bahwa dikasih tahu atau mengetahui bahwa orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, istrinya meninggal, lalu dia pingsan. Apa yang menyebabkan dia pingsan? Sebetulnya bukan jenazahnya, tetapi kondisi perasaan dia pada saat itu yang tidak bisa dia tanggulangi, sehingga membuat efeknya bagi orang tersebut adalah pingsan, menangis, terharu, berteriak dan sebagainya.